saking Rawa Dalem, Balongan Indramayu, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa yang Tengah, kami Barat, hormati Barian. hadirin hadirat tamu undangan, para tetangga masyarakat Desa Duku Jati, terkhusus kepada tim hadroh Shahibul Fadilah yang alhamdulillah pada kesempatan ini saged tasyakur melaksanakan harlah yang keempat sekaligus peringatan Rojadiyah yang pada kesempatan ini alhamdulillah dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ihsan Blok Marguna Gang Kiai Haji Yusuf Desa Duku Jati. Sholawat beserta salam boten bosen-bosen selalu kula semangat ngaturaken sholawat salam wonten ing ngersane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat lan sedanten pengikut-pengikutnya kalian ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat sedanten jamaah, wabil khusus pangapunten kesuke Kang Ustaz Fadoli selaku pembimbing Jamiyah Sholawat Shahibul Fadilah beserta keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan kekuatan yang semangat istiqomah untuk bisa terus berjuang membumikan sholawat di bumi Nusantara, amin ya robbal alamin. Salursa niki sampun cukup, sampun kata lebih-lebih wau Kiai Abdul Hasan sampun nyukani tausiah, nyukani pitutur kang saya nganggo kula sedanten taksi diimbui malih. Imbu arane imbu, ari imbu so anane anaya diimbui lah ya pripun malih arane imbu. Bulan Rajab niku setunggale bulan ingkang wonten peristiwa mulia ingkang wau dipun sebutaken kalian Kiai Abdul Hasan yang niku wonten oleh-oleh saking Rajabiyah arupi sholat maktubah 5 waktu. Pada saat Rasul Muhammad Mi'raj niku munggah Kanjeng Nabi teng kitab tafsir Baidawi dipun jelasaken bahwa beliau munggah itu dari mana, naiknya dari mana? Dari kediaman Ummi Hani. Dari kediaman Ummi Hani menuju Sidratul Muntaha al-Mustawa. Lah di tengah-tengah beliau Mi'raj, beliau melihat danau. Melihat danau pada malam Mi'raj. Ra'aitu fi lailatul Mi'raj naharon. Pada saat beliau Rasul Muhammad Mi'raj melihat sebuah danau yang ma'uhu ahla minal asal. Air danau itu lebih manis daripada madu. Lalu wa abroda minas salji, dia lebih dingin daripada salju. Wa atyaba minal miski, dan lebih wangi daripada minyak misik. Di sana penyebutan riwayatnya adalah misik. Kenapa? Karena misik itu parfum yang paling istimewa, parfum yang paling papan atas
menggunakan misik. Oh, gak bercipat. Misik saja aromanya masih kalah dibanding bau danau yang Rasulullah lihat pada malam Mi'raj. Lalu beliau Rasulullah berkata kepada Jibril, Fakultu li Jibril, saya berkata kepada malaikat Jibril, Ya Jibril, liman hadza? Danau yang semanis itu, yang sewangi itu, yang sedingin itu untuk siapa danaunya? Qala, Jibril menjawab, Qala liman shalla alaik fi Rajab. Danau itu untuk siapapun yang membaca sholawat kepada engkau di bulan Rajab. Sungguh sangat mulia kegiatan yang barusan kita laksanakan, terus menerus membaca sholawat, maka sudah selayaknya nanti pada saatnya kita akan diberi air danau yang lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih harum daripada minyak misik. Luar biasa. Jadi sholawat itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Sholawat yang tadi disampaikan oleh Kiai Abdul Hasan, salah satu rujukan aswaja untuk membangun semangat membaca sholawat, diantaranya terdapat pada kitab Afdhalus Sholawat ala Sadat. Itu banyak sekali kajian sholawat di sana. Mari kita yang semangat membaca sholawat, apapun kuncinya ada pada sholawat. Kemudian di bulan Rajab ini ada keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki oleh selain Rajab. Kenapa? Karena Rajab itu termasuk minal Muharram, termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan manusia yang memuliakan, bukan makhluk, tapi Al-Khaliq. Allah langsung memuliakan bulan Rajab dengan cara apa? Dengan cara id'aful hasanat, dengan cara melipat gandakan kebaikan ada di bulan Rajab. Awalnya dari sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pangapunten Kiai nek boten leres monggo jenengan leresaken nggih. Ayatnya boten itu ngeten bunyinya. Man jaa bil hasanat falahu asyru amsalha. Siapapun dari daerah manapun yang melaksanakan hasanat, satu kebaikan saja dilakukan, maka falahu asyru amsalha, ia akan mendapat 10 kebaikan atas amal kebaikan yang ia laksanakan. Itu ayat basyiran, ayat yang untuk membangun semangat terus melakukan amal soleh, terus melakukan kebaikan dan kebaikan. Namun ayat itu justru di bulan Rajab ini tidak hanya 10 balasan, tapi ada id'aful hasanat, ada lipat ganda yang lebih dari 10 kebaikan untuk bulan Rajab. Lalu berapa selisihnya antara Rajab dan di luar Rajab? Selisihnya sab'ina, 70. Satu amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab maka mendapatkan 70 pahala luar biasa. Tidak hanya 10, maka 70 kebaikan kita peroleh. Lebih-lebih untuk Kang Ustadz Fadoli yang menyelenggarakan acara milad sekaligus Rajaban dalam rangka memuliakan bulan Rajab, maka jelas sudah tidak diragukan lagi, satu dapat 70. Falaisa illa lihadil ummati khassatan. Lipat ganda yang begitu banyak itu hanya terkhusus untuk umat Rasul
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya sebelum umat Rasul Muhammad tidak ada lipat ganda yang begitu banyak. Satu dapat 70. Luar biasa bukan? Biasa. Istimewa bukan? Istimewa. Hebat bukan? Dan Terus semangat membaca sholawat. Amin ya robbal alam. alamin. Setelah Rajab nanti ada Sya'ban. Sya'ban itu kalau menurut orang-orang dulu rawah. Teng mriki bahasa rawah. Sami nggih teng mriki nggih rawah. Pada bulan Sya'ban atau bulan rawah itu lipat gandanya tidak 70 tapi lebih banyak. 70 dikali 10 berapa? 700. Di bulan Sya'ban nanti satu kebaikan dibalas 700. Itu di bulan Sya'ban. Ini masih menjadi bekal yang harus kita miliki nanti di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban ada Ramadan. Nah, puncaknya di Ramadan satu kebaikan di bulan Ramadan dibalas dengan 1000. Satu kebaikan dibalas berapa? 1000. Wah, luar biasa. Ini begitu besar bonusnya. Satu kebaikan dibalas 1000 di bulan Ramadan. Dan itu semua bisa kita ketahui, harus dipelajari, harus difahami, harus dikaji, dan terus dipelajari agar kualitas kita terus bertambah, agar kemampuan kita terus mapan dan terus mapan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai, bahwa kegiatan sholawat itu mau tidak mau harus ada pengajian, harus ada pembahasan ilmiah yang untuk membimbing perjalanan kegiatan sholawat harus dibimbing dan dibina oleh ngaji dan ngaji. Tanpa ngaji semuanya vakum, tanpa ngaji semuanya tidak akan berkembang, tanpa ngaji semuanya tidak akan berhasil. Harus ngaji dan ngaji, terus ngaji, jangan berhenti ngaji. Karena kewajiban ngaji, maaf, kalau boleh minta waktu sedikit lagi. Ngaji itu pada kitab Sirajul Talibin, Syarah Minhajul Abidin, karya Syekh Ihsan Al-Jampesi Kediri, bahwa penekanan kewajiban mencari ilmu itu ditekan sebelum beribadah. Sebelum beribadah, jadi kewajibannya masih lebih dulu mencari ilmu, yaitu ngaji. Kenapa? Karena ibadah tanpa dibina, tanpa dibimbing oleh ilmu, saya yakinnya ibadahnya tidak jelas. Bahkan ibadahnya salah alamat. Yang lebih memprihatinkan, sudah salah alamat dia bangga, sudah salah alamat dia pede habis. Ini sangat memprihatinkan. Kenapa salah alamat? Karena ibadah tidak dibimbing, dipandu dengan ilmu. Oleh karenanya Syekh Ihsan Al-Jampesi yang dikenal oleh ulama dunia sebagai Al-Ghazali Shaghir, sebagai Imam Ghazali kecil, karena beliau mensyarahi kitab Imam Ghazali yang bernama Minhajul Abidin. Di sana penjelasannya begitu luas terkait tentang dunia hati, terkait tentang aktivitas hati. Jadi sebetulnya sebelum membina anggota badan ini, terlebih dahulu membina hati, karena pusat dari semua anggota badan ada pada hati. Apa artinya anggota badan jika hatinya tidak nyaman? Apa artinya gelang sampai 2 tangan jika hatinya galau? Apakah kemegahan itu bisa kita nikmati? Saya yakin tidak akan bisa kita nikmati tanpa hati yang nyaman, tanpa hati yang tenang, tanpa hati yang betul-betul bisa
dekat dengan Allah, bisa dekat dengan, puncaknya adalah kedekatan kita dengan apapun ibadah kita tanpa menghasilkan filis berupa dekat dengan Allah, sia-sia bukan? Sia-sia bukan? Tidak ada artinya kalau hanya ibadah yang kita laksanakan hanya untuk menggapai makhluk, hanya untuk mencari makhluk. Percuma. Pegel, kamelan, olia makhluk. Eman. Puncak daripada ibadah itu adalah sampai kepada Allah. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa sampai kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau saya berikan kenang-kenangan agar bisa sampai kepada Allah? Yang jawab hanya perempuan itu pun satu. Yang lainnya tidak jawab. Berarti tidak kepingin sampai kepada Allah. Anak beli sing pengen tekanin Gusti Allah. Anak beli sing kepengen tekanin Gusti Allah. Anak beli sing pengen tekanin suarga. Akhirnya tekanin suarga kalau tekanin Gusti Allah. Suarga ku gaweane siapa? Gusti Allah. Suarga gaweane Gusti Allah. Kang kepengen suarga karo kepengen Gusti Allah akan di kasih pas suarga. Padahal suarga itu gaweane Gusti Allah. Surga dan isinya, ciptaannya saja begitu istimewa, apalagi yang menciptakan. Di surga itu tidak ada kegiatan yang ada di dunia. Maaf, seperti halnya BAB. BAB itu hanya di dunia, meludah hanya di dunia, kencing hanya di surga. Tidak ada BAB, tidak ada kencing, tidak ada ludah. Kenapa? Karena di sana tempatnya istimewa. BAB itu untuk tempat yang tidak istimewa, yaitu dunia. Sebegitu istimewanya saja, itu masih ciptaan Allah. Apalagi sudah bisa sampai kepada Allah, sungguh sangat luar biasa. Kuncinya satu, dan insya Allah sampai yang sedanten mampu untuk bisa menghantarkan kepada Allah. Mau saya beri kenang-kenangan? Mau. Kunci untuk bisa sampai kepada Allah? Mau. Yakin? Yakin. Yakinnya? Yakin. Kuncinya adalah fakir. Fakir. Ngerti fakir? Melarat. Fakir itu bahasa Arab, bahasa Duku Jati, melarat jentrat. Ceprat. Melarat jentrat. Bahasa mereka sama gitu. Melarat jeprat. Oh, melarat jeprat. Melarat jeprat. Jeprat dulu. Modal tekanin Gusti Allah kang efektif melarat jeprat, melarat jentrat. Iku modal pokok bisa cepat tekanin Gusti Allah. Melarat jentrat. Maksudnya pripun? Maksudnya ciptakan pribadi kita agar betul-betul sangat membutuhkan Allah, agar betul-betul sangat butuh kepada Allah. Iku salah satu pengertian fakir. Dalam hal ini fakir itu, kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kondisi yang tidak punya apa-apa selain Allah. Hanya Allah yang dipunya, selain Allah tidak punya. Itulah yang betul-betul sangat cepat menghantarkan kita kepada Allah. Kondisi fakir. Kondisi fakir. Kenapa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hari rayanya orang-orang yang menuju Allah itu adalah sebuah hari raya yang dalam keadaan fakir. Dalam keadaan fakir. Beda dengan kita. Kalau kita ayat, hari rayanya kita adalah pakaian baru, uang banyak, makanan enak. Itu hari raya kita dengan makhluk. Tapi beda dengan beliau, para sufi, hari rayanya kondisi fakir. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa menerima kefakiran yang membawa tercepat kepada Allah.
Allah, amin ya robbal Amin. alamin. Pangapunten kula ngomongnya ke akeh. Imbuh tapi akeh. Padahal Alhamdulillah. imbuh ya secuil. Aran baru ngomong asuhe temen sing awit sore wis kari pegel bae. Pangapunten nggih atas sedanten keterbatasan kula, atas sedanten kalepatan kula khususnya kula serencang jamnya sebatang kang